Ruhut Sitompul tuding Anies Baswedan penyebab 59 negara tolak warga negara Indonesia. What? Kok ada ya logikanya ya? Ada 59 negara tolak WNI, yang disalahkan gubernur DKI. Ya, luar biasa ya. Padahal yang ditolak kan belum tentu warga DKI ya. Bisa saja warga Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan sekitarnya. Tapi ya kita lihat, kita baca ya. Gelora.co, politikus PDI Perjuangan, oh iya sudah PDI Perjuangan sekarang ya. Ruhut Sitompul merasa desakannya agar Anies Baswedan mundur dari jabatannya sebagai gubernur DKI tidak berlebihan. Ya, saya mengatakan orang mau minta mundur ya terserah saja ya, boleh-boleh aja ya. Jangan sampai kalau minta mundur Anies itu dibilang nggak apa-apa, tapi minta mundur presiden dibilang makar. Itu kan nggak boleh itu. Jadi perlakuannya sama saja. Mereka adalah elected official, sama-sama dipilih oleh rakyat, tapi satu tingkat nasional, satu tingkat gubernur. Dan yang bisa mendesaknya juga untuk step down juga rakyat juga ya. Yang penting dengan cara yang konstitusional, bukan dengan cara memaksa dengan kekuatan senjata misalnya. Ruhut bahkan mendorong pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian supaya turun tangan membenahi Jakarta. Wah, ini nggak bener ini ya, karena Menteri Dalam Negeri itu bukan atasannya gubernur ya. Itu sering sekali kita keliru, karena gubernur adalah kepala daerah yang dipilih. Jadi dia posisinya itu seperti presiden di level nasional. Jadi konstelasi politiknya adalah kepada DPRD dan tentu bertanggung jawab kepada masyarakat atau warga di daerahnya masing-masing yang memilih dia. Jadi harus dibedakan, hanya memang dia lebih kecil lingkupnya. Kalau presiden lingkup nasional, ini lingkup provinsi, lingkup kabupaten kota. Tapi mereka punya otonomi sendiri ya. Jadi tidak sembarangan juga men-take over kekuasaan seorang gubernur ya. Karena menteri bukan atasan gubernur. Bila perlu jabatan gubernur DKI dijalankan saja oleh pelaksana tugas. Luar biasa. Ya kalau dia berhalangan sementara atau berhalangan tetap. Tapi kalau tidak berhalangan bagaimana? Harus turun tangan. Kalau perlu bikin PLT gubernur. Anies sudah tidak mampu, ucap Ruhut saat berbincang dengan JPNN.com Kamis. Ya, soal tidak mampu relatif. Ya, bisa saja diberhentikan dengan sebuah proses yang benar ya. Misalnya DPRD mengusulkan pemberhentian, tapi dengan alasan yang jelas apa alasannya, dan nanti akan disidang di Mahkamah Agung. Mantan anggota Komisi 3 DPR ini punya argumentasi kenapa permintaannya ini dirasa sangat wajar. Pasalnya menurut Ruhut, sikap 59 negara di dunia yang menutup pintu kunjungan bagi WNI disebabkan kebijakan Anies. Luar biasa ya. Kebijakan apa? Coba kita lihat. Kalau nggak mau kemana kita? Akhirnya kita kena sanksi 59 negara kan. Itu kan karena Jakarta. Untuk mereka tetap tidak menutup investasi, tetap berinvestasi di Indonesia, tutur Ruhut. Ruhut menilai kebijakan Anies memberlakukan kembali PSBB secara ketat dipicu kebijakan Anies Baswedan menerapkan kembali ganjil genap saat PSBB transisi. Rupanya penerapan ganjil genap ini membuat 59 negara menolak WNI ya. Kebijakan penerapan ganjil genap diduga memicu lonjakan penumpang di sarana transportasi umum. Luar biasa. Ya, karena ganjil genap kan jelas dia tidak konsekuen. PSBB masa peralihan tetap semua diberlakukan seperti PSBB yang awal, termasuk tidak ada ganjil genap. Taunya ganjil genap dia kurangi, jalankan lagi red. Itulah fatal, tegas Ruhut. Belum lagi kebijakan fatal lainnya seperti pembukaan kawasan Car Free Day, walaupun belakangan disiasati dengan program lain. Car Free Day itu fatal walaupun malu-malu kucing sekarang dia tutupi. Dia ganti dengan Bicycle Free Day. Itu konsumerisme, orang jadi beli sepeda, rakyat susah kok. Aneh juga ya alasannya. Ini Anies memang nggak ada mampunya maksudnya ya, jadi gubernur DKI, ujar mantan politikus Demokrat ini dan mantan politikus Golkar juga ya. Karena itu jujur saja saya sudah kebayang kalau dia jadi gubernur. Nggak salah zaman Pak Jokowi dia dipecat jadi Menteri Pendidikan, pungkas Ruhut.
Ini Ruhut Sitompul hobi sekali bilang pecat memecat, padahal dia sendiri juga pernah dipecat kalau nggak salah jadi anggota DPR ya. Entah dipecat atau mengundurkan diri ya, nggak penting. Karena begini sobat era sekalian, sebenarnya logika yang dikembangkan lucu juga. 59 negara menolak warga negara Indonesia. Why? Sederhana saja, mereka nggak percaya dengan kita. Mereka tidak percaya dengan warga negara Indonesia. Mereka tidak percaya dengan penanganan COVID-19 kita, baik atau tidak. Bukan hanya penduduk DKI saja, seluruh Indonesia. Jadi kalau seluruh Indonesia, ya itu kebijakan pusat. Kebijakan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, kok yang disalahkan Gubernur DKI ya. Sobat era sekalian, saya tidak bermaksud untuk pro Gubernur DKI, pro Gubernur dan lain sebagainya. Tapi kita harus proporsional. Kalau urusannya dengan negara lain, dan itu apalagi melibatkan 59 negara misalnya, seperti yang dikatakan Ruhut Sitompul, kita tidak bisa mengatakan itu adalah kebijakan seorang Gubernur DKI. Karena yang ditolak itu adalah warga negara Indonesia, kecuali warga negara yang berKTP DKI saja yang ditolak. Jadi justru yang harus diadres, yang harus kita tunjuk itu adalah pemerintah pusat. Dan sejak awal saya kan sudah banyak mengkritik mengenai penanganan COVID-19 ini. Yang terkesan pertama meremehkan, ya dengan ucapan-ucapan kita orang Indonesia biasa makan nasi kucing, perizinannya susah sehingga COVID tidak akan masuk dan lain sebagainya. Bahkan Presiden Jokowi memberikan insentif untuk dalam tanda kutip memindahkan wisatawan yang tadinya ke Cina ke Indonesia misalnya, dengan memberikan insentif pariwisata. Jadi awalnya memang tidak berpikir bahwa COVID itu akan menyerang kita. Sama percaya dirinya ketika kita mendengar isu tentang SARS, MERS dan lain sebagainya. Kita merasa bahwa kita tidak akan kena, itu hanya di tempat-tempat lain. Apalagi pada waktu itu berkembang pemikiran bahwa COVID-19 itu bisa berkembang hanya di daerah dingin saja, di daerah tropis seperti Indonesia tidak bisa. Ternyata tidak terbukti. Bahkan pada waktu itu Gubernur Anies Baswedan sedang mencatat ada berapa orang dalam pengawasan ODP. Tapi justru dibantah oleh Menteri Kesehatan Terawan yang mengatakan tidak ada kasus COVID, akhirnya ditemukan pada bulan Maret. Dan ketika kita sudah punya kasus COVID yang nyata, pemerintah pusat bukannya bersegera untuk membuat kebijakan lockdown misalnya atau PSBB, tapi justru seperti nari pucu-pucu dulu, maju mundur, dan akhirnya ketika kebijakan itu diambil ya sudah sangat terlambat. Kasusnya Maret, ingat PSBB pertama itu baru pada bulan April, tanggal 10 April. Jadi sudah berlangsung selama setengah bulan lebih. Padahal kalau kita bicara tentang penyebaran virus ya cepat. Mereka penyebarannya kan eksponensial. 1 bisa 2, 4, 8 dan lain sebagainya. Karena itu pada awal COVID itu ya harusnya cepat gerakan pemerintah. Tapi karena pada waktu itu pemerintah masih terkesan meremehkan dan yang disasar justru soal-soal yang berkaitan dengan ekonomi. Ya mungkin karena pengalaman sebelumnya tidak perlu dikhawatirkan soal virus dengan sekhawatir-khawatirnya misalnya, maka prioritas tetap pembangunan ekonomi atau pemulihan ekonomi atau soal-soal yang berkaitan dengan ekonomi, terutama ekonomi yang terkait golongan menengah ke atas. Yang terjadi adalah ya virus semakin meruyak kemana-mana. DKI menjadi zona merah karena DKI ini adalah pintu gerbang orang dari luar negeri yang masuk ke sini, yang menyebarkan dan membawa virus itu, dan juga orang yang keluar dari DKI baik ke luar negeri kembali atau ke daerah-daerah lain yang juga barangkali membawa virus itu. Jadi sobat RH sekalian, kalau mau menyesalkan, ya sesalkanlah pemerintah pusat, malah pemerintah yang tidak berkuasa secara penuh. Bahkan saya ingat Gubernur Anies mau menerapkan semacam lockdown atau melarang pergerakan kendaraan masuk dan keluar DKI di tahap awal. Tapi ingat, justru yang menentang adalah ya Menteri Perhubungan misalnya pada waktu itu, yang kalau tidak salah ad interim ya, karena Menteri Perhubungannya sedang sakit.
lalu dia juga ingin menerapkan PSBB di tingkat awal, di lebih dulu, tapi ternyata belum bisa, karena belum ada aturan pelaksanaannya, berupa peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Jadi, kalau kita urut kembali ke belakang, ada masalah yang akut dengan pemerintah pusat dalam penanganan COVID ini. Pertama, meremehkan. Kedua, tidak memberikan prioritas di awal, ya. Yang ketiga, terlambat. Yang keempat, ya akhirnya semuanya berantakan seperti saat ini. Tidak pantas untuk ditertawakan. Tapi fenomena seperti itu ya seperti lelucon jadinya. Ketika semuanya berantakan, lalu yang disalahkan adalah seorang gubernur. Tidak bisa. Harus pimpinan tertingginya yang mengendalikan semuanya, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia beserta pembantu-pembantunya. Gubernur itu ya hanyalah satu kepala wilayah saja, kepala daerah. Dia hanya bertanggung jawab kepada wilayah yang kecil, yaitu DKI Jakarta. Jawa Tengah ya lain lagi. Masa warga Jawa Tengah yang dilarang yang bertanggung jawab Anies Baswedan juga? Tidak bisa juga kesalahan ditimpakan kepada Ganjar Pranowo. Tidak bisa ke Ridwan Kamil atau gubernur-gubernur lainnya, termasuk Nurdin Abdullah dan lain sebagainya. Ini adalah kebijakan yang diorkestrasi pusat pada awalnya. Karena undang-undang menentukan adalah pusat yang terlebih dahulu harus mengambil kebijakan. Ketika dinyatakan keadaan darurat, maka kebijakannya adalah kebijakan tentang darurat kesehatan masyarakat. Ketika kebijakannya adalah darurat bencana nasional, maka deklarasi darurat bencana nasional itu yang harus di leading sektornya adalah kepala BNPB atau BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, masalah yang keempat adalah yang saya katakan tadi, satu, meremehkan, ya. Yang kedua, tidak memprioritaskan. Yang ketiga, terlambat. Yang keempat, kacau koordinasinya. Deklarasi darurat kesehatan masyarakat, tapi tidak memberikan leading sektor kepada Menteri Kesehatan. Deklarasi bencana nasional, darurat bencana nasional, tidak memberikan leading sektornya kepada Kepala BNPB sebagaimana amanat undang-undang. Malah sekarang membentuk badan lain, yaitu komite yang menyatukan antara penanganan COVID dan pemulihan ekonomi, diketuai oleh Menteri Perekonomian. Terlihat kan, perspektifnya lebih banyak ekonominya. Lalu pelaksana hariannya juga Menteri di bidang ekonomi, yaitu Erick Thohir. Barulah kemudian di bawahnya Kepala BNPB, lalu di bawahnya lagi Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi. Kesehatan entah di mana, ya. Memang bagian dari salah satu unsur ketua, wakil ketua atau anggota di dalam komite tersebut, tapi bukan leading sektor lagi, baik itu kesehatan maupun BNPB. Jadi sobat era sekalian, saya mungkin tidak baik salah menyalahkan, tetapi kalau kita bicara dalam suatu negara dengan sistem pemerintahan presidensil dan menghadapi masalah nasional seperti pandemi COVID-19, mana bisa kita lempar atau tunjuk tangan kepada seorang gubernur. Itu sangat aneh, apalagi ketika berkaitan dengan 59 negara menolak WNI untuk datang. Tidak bisa kita katakan bahwa itu adalah kesalahan seorang Anies Baswedan, kesalahan Ganjar Pranowo, kesalahan seorang mungkin Ridwan Kamil atau gubernur, bupati, wali kota lainnya. Tapi harus take over pemerintah pusat. Bukan dalam hal salah menyala, tapi bagaimana penanganan ini koordinatif dan memberikan keyakinan baik kepada masyarakat kita sendiri, rakyat Indonesia, maupun kepada luar, bahwa penanganan COVID-19 on the right track, sehingga tidak perlu khawatir dengan orang atau warga negara Indonesia yang berpergian ke luar negeri.